Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ika Nova. Dan di video kali ini saya ingin berbagi kata kunci yang bisa kita pakai agar lebih mudah mengerjakan RKAS-nya Simple Boss 2021. Jadi bisa dicatat bagian komponen-komponennya. Jadi ketika nanti kita menginput, ini itu masuknya kayak ATK. Itu masuknya di mana sih? Belanja modal atau belanja operasi? Jenengan sudah tahu. Oh, bagian belanja modal itu apa aja, bagian belanja operasi itu pilihannya apa saja. Jadi tinggal klik masukkan seperti itu. Di golongan itu ada dua, yakni belanja operasi dan juga belanja modal. Kuncinya yang bisa kita pakai simpelnya, kalau belanja itu yang habis pakai atau yang berhubungan dengan jasa, cepat habis, cepat ganti lagi, itu masuknya belanja operasi. Tapi kalau pembelian barang kita itu sesuatu yang besar, awet, nggak gampang beli lagi atau nggak berhubungan dengan jasa, itu masuknya di belanja modal. Itu kunci pertamanya. Oke, selanjutnya kita cek bagian-bagiannya. Nah, baik, langsung saja di sini untuk yang golongan kita ke belanja operasi dulu. Kita klik yang belanja operasi, jenisnya jika kita pilih ada satu belanja barang dan jasa. Rekening belanjanya ada belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, selanjutnya ada belanja perjalanan dinas, dan juga belanja barang dan jasa bos. Oke, kita ke belanja barang dulu, kita klik. Di sini kode rekeningnya pilihannya belanja barang pakai habis. Kategorinya ada cetak dan penggandaan, jasa, material, pakai habis, dan pemeliharaan. Oke, kita klik satu-satu. Untuk cetak dan penggandaan, kode rekening rinciannya ada satu, belanja alat bahan kegiatan kantor bahan cetak. Itu saja. Lanjut, untuk yang jasa, kategori belanja jasa, di pilihan kode rekening rinciannya ada belanja makanan dan minuman untuk rapat dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu di sini. Oke, sekarang kita ke material. Nah, di sini ada belanja alat kegiatan kantor, perabot kantor, belanja bahan kimia, belanja bahan kegiatan kantor, perlengkapan pendukung olahraga, bibit tanaman, obat-obatan di sini, penambah daya tahan tubuh, dan selanjutnya ada juga belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan belanja bahan-bahan lainnya. Seperti itu. Nah, bisa di screenshot untuk item-item yang ada di sini. Oke, untuk yang belanja material jelas. Sekarang kita ke belanja pakai habis. Yang belanja pakai habis, jika kita pilih di sini, ada belanja alat bahan kegiatan kantor bahan komputer, ada untuk kegiatan kantor alat listrik, ada juga yang untuk isi tabung gas. Nah, ada bahan alat tulis kantor, jadi ATK masuk di sini. Ada juga untuk yang kertas dan cover di sini. Ada juga untuk kegiatan kantor benda pos, dan juga ada untuk bahan bakar pelumas, dan yang terakhir belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran. Nah, ini itemnya. Jadi ATK, untuk ATK, HVS, jangan pilihnya ada di sini. Oke, sudah. Kita lanjut ke kategorinya yang pemeliharaan. Untuk golongan dan jenis yang sama. Jika kita pilih yang pemeliharaan, di sini ada pilihannya suku cadang alat studio komunikasi, suku cadang alat pertanian, selanjutnya ada untuk bahan bangunan dan konstruksi. Itu. Oke. Selesai. Dan sudah selesai semua untuk belanja barang pakai habis. Oke, dan selanjutnya kita ke rekening belanja lagi, kita
klik yang belanja jasa. Untuk yang belanja jasa, di sini pilihannya ada belanja jasa kantor, belanja sewa peralatan mesin, dan belanja untuk pelatihan, sosialisasi, dan BIMTEK. Nah, untuk BIMTEK pendidikan pelatihan, nah di sini jenengan memasukkannya. Oke, kita ke yang atas dulu. Untuk yang belanja jasa kantor kita klik. Di kategorinya ada belanja pegawai, jasa, dan pemeliharaan. Kita klik dulu yang belanja pegawai. Nah, untuk yang belanja pegawai, kita pilih di sini ada belanja jasa tenaga pendidikan, jasa tenaga laboratorium, dan belanja jasa tenaga administrasi. Ada juga belanja jasa tenaga keamanan, tenaga kebersihan, pengolahan sampah, dan juga pelayanan perpustakaan. Nah, jadi untuk mungkin gaji pendidik ya, gaji pendidiknya bisa di belanja jasa tenaga pendidikannya. Untuk tenaga pendidikan bisa masukkan di sini. Oke, silahkan ditulis, dicatat, atau di screenshot. Selanjutnya kita ke jasa. Untuk yang jasa, kita klik di sini ada belanja langganan majalah, surat kabar, ada honor narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia. Lah, ini untuk mungkin yang mengadakan parenting bisa dimasukkan di sini. Honor untuk narsum parentingnya. Selanjutnya ada juga belanja lembur dan belanja kawat internet, TV berlangganan bisa di sini. Ada belanja jasa pemasangan instalasi untuk yang telepon, air, listrik. Ada belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, dan belanja jasa tenaga ahli. Nah, jadi untuk yang bayar bulanan PDAM, listrik, internet, itu pilihannya ada di sini. Ya. Ya, sampun jelas. Kita lanjut ke pemeliharaan. Untuk yang pemeliharaan di sini kita pilih ada cuma satu, pilihannya belanja penambahan daya. Oke, sudah. Yang di sini sekarang belanja jasa kantor sudah. Sekarang klik yang belanja sewa peralatan dan mesin. Untuk belanja sewa peralatan dan mesin, kategorinya satu jasa. Di kode rekening rinciannya ada belanja sewa kapal, belanja sewa electric generating set, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang, belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang, mungkin yang nyewa-nyewa mobil kendaraan bisa dimasukkan sini. Oke, ini yang belanja sewa peralatan mesin. Sekarang kita klik yang di sini untuk pelatihan BIMTEK, bisa diklik. Untuk yang pelatihan BIMTEK, kategori belanjanya cuma satu jasa. Untuk yang pelatihan dan BIMTEK, kategori belanjanya hanya satu, perjalanan dinas. Kode rekeningnya di sini ada, silakan pilih. Untuk belanja kursus singkat pelatihan, untuk sosialisasi, ataukah untuk BIMTEK. Bisa dipilih salah satu. Jadi untuk yang jenengan pengeluaran RKAS-nya untuk BIMTEK sosialisasi, pilihannya adalah di sini. Silahkan dicatat juga atau bisa di screenshot. Oke. Selesai untuk yang pelatihan BIMTEK. Sekarang kita lanjut ke belanja barang dan jasa, tapi rekening belanjanya kita ke belanja pemeliharaan. Pilihannya di sini ada pemeliharaan peralatan mesin, gedung bangunan, aset tetap lain. Oke, kita ke yang peralatan mesin dulu. Peralatan mesin, kategori belanjaannya ada pemeliharaan, kode rekening rinciannya ada buat pemeliharaan alat pertanian, pengolahan tanah tanaman, pemeliharaan alat kantor, penyimpanan perlengkapan kantor. Selanjutnya ada pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga lain. Dicek di bawah, ada juga untuk mebel, alat pembersih, alat pendingin,
ada alat dapur, pemadam kebakaran, alat komunikasi satelit. Selanjutnya ada antena parabola, alat peraga praktik sekolah. Di sini untuk pemeliharaan ya, misal ada yang kerusakan atau apa. Selanjutnya ada pemeliharaan untuk komputer unit, komputer jaringan, personal komputer, peralatan personal komputer, peralatan jaringan. Nah, di sini untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan komputer, jaringan dan lain-lain, itu pilihannya ada di sini. Oke, sudah. Sekarang kita klik untuk yang pemeliharaan gedung dan bangunan. Di kategori belanjanya ada pemeliharaan. Selanjutnya di pilihannya ada pemeliharaan bangunan gedung, tempat kerja, dan bangunan gedung tempat pendidikan. Untuk yang renov gedung, ini ada di sini pilihannya. Oke, di sini. Oke, selanjutnya kita ke belanja pemeliharaan aset tetap lain. Kategori belanjanya pemeliharaan, kode rekeningnya di sini pilihannya ada pemeliharaan bahan perpustakaan. Selanjutnya pemeliharaan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan tercetak lain. Ini untuk yang pemeliharaan. Seperti itu. Pilihannya ada di sini. Oke, ini selesai. Selanjutnya kita ke belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas, di sini pilihannya dinas dalam negeri, kategorinya perjalanan dinas. Di pilihannya ada dinas dalam kota dan luar kota. Ini mungkin untuk kita guru PAUD, sementara tidak pakai ini ya. Kita lanjut, ada belanja barang dan jasa BOS. Kode rekeningnya belanja barang jasa BOS, kategorinya jasa. Kode rekeningnya oke, di sini ada belanja barang dan jasa pos. Oke. Dan selesai untuk belanja barang dan jasa. Kita selanjutnya masuk ke belanja modal. Untuk yang belanja modal, jenisnya ada dua, belanja modal peralatan mesin dan belanja modal aset tetap lain. Kita ke peralatan mesin dulu. Rekening belanjanya di sini ada belanja modal alat besar, belanja modal alat bengkel, alat ukur ada di sini. Selanjutnya alat kantor rumah tangga, ada alat studio komunikasi pemancar, dan ada belanja modal komputer, modal alat produksi pengolahan pemurnian. Nah, di sini ada belanja modal alat peraga juga. Jadi untuk APE mungkin yang APE-nya awet ya, maksudnya enggak habis pakai, enggak cepat ganti, itu bisa masuk di sini. Selanjutnya ada belanja modal peralatan olahraga. Coba kita kupas satu persatu. Untuk yang modal alat besar, kalau kita pilih di sini belanja modal alat bantu, kategorinya alat mesin. Pilihannya di sini ada dua, modal pompa dan electric generating set. Ini untuk yang belanja modal alat besar. Selanjutnya untuk yang alat bengkel, alat ukur, di sini pilihannya ada belanja modal alat ukur, alat mesin, kode rekeningnya, alat ukur lain. Mungkin apa? Timbangan mungkin ya, timbangan mungkin masuk sini. Oke, selanjutnya kita ke belanja modal alat kantor dan rumah tangga. Oke, belum ganti, kita klik lagi. Pilihannya ada belanja modal alat rumah tangga. Di sininya alat mesin, kode rekening rinciannya ada belanja modal mebel, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur di sini, dan juga alat pemadam kebakaran. Oke. Nah, ini ada di sini. Kita lanjut ke di sini. Belanja modal alat studio komunikasi. Ada apa sih isinya? Di sini ada alat studio dan alat komunikasi. Alat mesin. Oke, ada belanja modal peralatan studio gambar. Kalau yang alat komunikasi,
Pilihannya di sini ada modal alat komunikasi telepon. Oh, kalau beli mungkin telepon ya, itu ada di sini. Nih. Kita lanjut ke belanja modal komputer. Belanja modal komputer, di sini pilihannya ada komputer unit dan peralatan komputer. Alat mesin, pilihannya di sini ada komputer jaringan dan personal komputer. Untuk yang beli PC bisa di sini. Kalau yang peralatan komputernya, pilihannya ada belanja modal komputer jaringan dan personal komputer. Oke, ini selesai. Kita masuk lagi ke belanja alat produksi pengolahan pemurnian. Isinya ada belanja modal sumur. Oh, di sini. Alat mesin. Di sini belanja modal sumur pemboran. Oh, kalau yang mau buat sumur ya mungkin di sini. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Belanja modal. Oh, ini tadi belum selesai semua kayak. Oke, kita masuk ke sini aja. Golongannya tetap belanja modal, jenisnya belanja modal peralatan mesin. Nah, rekening belanjanya kita pilih belanja modal alat peraga. Nah, untuk APE mungkin bisa ya masuk di sini ya, soalnya kan alat peraga. Untuk APE yang nggak gampang rusak saya bilang tadi, maksudnya belanja modal di situ. Pilihannya di sini ada belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan. Kategorinya alat mesin di sini. Oke, belum ganti. Nah, di sini pilihannya ada belanja modal alat peraga pelatihan dan alat peraga percontohan. Silakan dipilih salah satu. Nah, ini untuk APE seperti itu. Oke, APE sudah. Sekarang masuk ke belanja modal peralatan olahraganya. Ada belanja modal peralatan olahraga, kategorinya alat mesin. Di sini ada belanja modal peralatan olahraga atletik. Gitu, ini pilihannya. Oke, sudah semua pilihannya yang di sini. Sekarang kita lanjut jenisnya yang kedua, belanja modal aset tetap lain. Belanja modal aset tetap lain. Di sini ada isinya itu belanja modal. Belanja modal aset tetap lain. Ada belanja modal bahan perpustakaan dan belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan, olahraga aja. Alat musik nanti masuknya di sini. Tapi kita cek dulu yang di sini, belanja modal bahan perpustakaan. Kode rekeningnya ada belanja modal bahan perpustakaan tercetak. Kategorinya ada alat mesin dan aset tetap lain. Oke. Kita coba ke alat mesin. Di sini pilihannya ada belanja modal serial. Kalau kita pilihnya aset tetap lain, di sini munculnya ada belanja modal serial. Oh, ganti. Jadi jenengan harus klik-klik sampai berubah. Kalau belum berubah, berarti masih yang tadi, maksudnya sih tersendat ke tadi. Jadi belanja modal bahan perpustakaan tercetak, kategori belanjanya aset tetap lain, itu pilihan kode rekeningnya ada belanja modal buku umum, buku filsafat, buku agama, buku-buku. Nah, di sini pokoknya buku-buku kesenian, buku geografi, buku sejarah dan lain-lain. Ini untuk yang buku. Oke, selanjutnya kita ke rekening belanja yang belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan. Kode rekeningnya ada barang bercorak kesenian, kategorinya alat mesin.
Pilihannya ada 2, yakni belanja modal alat musik dan alat peraga kesenian. Nah, jadi silakan jenengan kalau misalnya beli angklung atau apa masuknya sini. Kalau misalnya yang alat peraga untuk yang kesenian, apa ya, mungkin topeng mungkin ya, mungkin itu bisa masuk sini. Oke, jadi alat musik dan berhubungan dengan kesenian, nah itu masuk di sini. Oke, bisa di screenshot atau dicatat. Oke, dan penjelasannya selesai. Silakan dicoba. Jika ada yang kurang jelas, bisa silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah.